Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hari ini ingin melaksanakan tugas wawancara untuk matkul jurnalisme dengan Ketua RT di sini, benar dengan Bapak Mas Kuri, Ketua RT Sibolungan ketiga. Iya, betul. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk tentang bagaimana kesibukannya sebagai Ketua RT di sini. Sebelumnya Bapak sendiri sudah menjabat menjadi Ketua RT sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 periode sekitar 15 tahun. Sudah sangat lama sekali ya Pak? Iya, alhamdulillah begitu. Karena sudah 15 tahun, mungkin Bapak sendiri sudah banyak pengalaman sebagai Ketua RT di sini. Ya. Jadi saya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sebagai Ketua RT itu apa saja tugas dan tanggung jawab utama sebagai seorang Ketua RT? Tugas yang utama itu menjaga dinamis dan ketertiban di lingkungan RT, melakukan pelayanan di bidang administrasi, kemudian menjembatani permasalahan-permasalahan yang barangkali muncul dari warga. Yang paling penting lagi yaitu untuk menjalin silaturahmi atau perhubungan di lingkungan RT kami, itu yang paling penting. Intinya memimpin dan menjembatani segala permasalahan rakyat dan warga di sini. Iya, itu. Kemudian yang selain Ketua RT itu sendiri, siapa saja yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pak RT sendiri dalam niki rukun tetangga niki? Untuk yang terlibat dalam aktivitas atau kegiatan di RT itu ya semua pengurus RT harian, ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat dan seluruh warga. Itu yang biasanya ikut andil dalam kegiatan RT. Yang warga yang ikut itu sendiri itu perwakilan atau seluruh warga yang ada di sini? Tergantung dari jenis kegiatannya. Kalau misalkan itu kegiatan sosial, misalkan gotong royong, berarti nanti ya tentu kegiatannya diikuti oleh seluruh warga. Tapi kalau nanti kegiatan yang bersifat khusus, misalkan dasawisma, itu ya ibu-ibu. Ya tergantung jenis kebutuhannya. Berarti tergantung tujuan dari acara itu sendiri nih. Ya, iya. Nah, kemudian di mana itu biasanya kegiatan-kegiatan warga RT yang dilaksanakan tempatnya kayak biasanya kan kayak acara utama seperti perencanaan itu kan ada tempatnya, itu di mana biasanya? Untuk saat ini pelaksanaannya dibuat berputar bergantian di rumah warga. Kalau dulu sempat kita laksanakan di balai pertemuan. Nah sekarang karena balai pertemuannya itu mengalami kerusakan sehingga belum sempat untuk diperbaiki. Sementara kegiatan itu dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran. Jadi tidak menetap ya posisinya, berpindah-pindah terus. Beda-beda. Ya. Terus kemudian Bapak RT sendiri itu kapan biasanya mengadakan rapat atau pertemuan warga gitu? Ya setiap awal bulan, minggu pertama tiap bulan. Itu biasanya merencanakan apa ya? Ya semua hal yang terbarukan, misalkan isu yang paling populer yang paling dibutuhkan oleh warga itu kita musyawarahkan di hari itu, kemudian penindakannya biasanya 1 minggu berikutnya. Berarti merencanakan hal yang viral itu bisa diimplementasikan apa gimana? Ya bisa, ya pasti bisa begitu karena memang diprogramkan hari itu, kemudian selama-lamanya minggu berikutnya sudah dilaksanakan, biasanya begitu. Kemudian ini mengapa Bapak RT sendiri memilih untuk menjadi Ketua RT, dan apa saja motivasi dari Bapak untuk menjalankan tugas ini sebagai Ketua RT? Itu kan karena jabatan Ketua RT kan jabatan sosial. Okay. Sehingga yang motivasinya ya kegiatan yang bersifat sosial untuk kebersamaan aja. Karena warga yang memilih, kemudian kami kebetulan ada waktu untuk diberi amanah itu, sehingga kami melaksanakan tugas bagaimana yang diamanahkan oleh warga. Itu aja. Berarti dulu saat pemilihan itu memang sukarela ya Pak, bukan karena Bapak maju gitu dipilih? Bukan, itu karena memang
warga itu menghendaki saya menjadi tokoh masyarakat atau dijadikan sebagai ketua RT itu secara aklamasi atau musyawarah mufakat. Saya kira itu dulu ada terjadi pemilu gitu, pemilu antara Enggak, kalau jabatan gitu. RT itu kan hanya jabatan sosial. Jadi sehingga mereka yang terjun di situ itu biasanya kan tidak ada kompensasinya, tidak ada gaji, sehingga ya mereka yang mau bersedia kemudian ada kecukupan waktu dan tenaga, mereka yang biasanya dijadikan ketua RT. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana cara Bapak sendiri menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan tetangga ini? Itu tergantung daripada jenis masalahnya. Kalau masalah yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan, pengadaan alat dan seterusnya, itu melalui diskusi di tingkat RT. Itu biasanya pengurus harian kita kumpulkan dulu, kemudian rembuk, kemudian kita membuat perencanaan. Nah, setelah cukup matang baru dimusyawarahkan di tingkat RT. Warga nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa yang kami tawarkan itu dirasa diperlukan atau tidak, kemudian respon mereka seperti apa, kemudian kalau mereka setuju ya kita laksanakan. Seperti itu kira-kira. Berarti yang mengikuti persetujuan dari rakyat sekitar juga ya? Ya pasti begitu, karena biasanya itu kan kalau program ada kaitannya dengan sumber dana. Nah, jadi dana itu diambil dari warga atau masyarakat, sehingga kita hanya menyodorkan beberapa program yang barangkali bisa dilaksanakan di tingkat RT. Nah, kemudian untuk program itu sendiri dimusyawarahkan di tingkat RT, mau dilaksanakan kapan, biayanya berapa. Nah, kemudian diputuskan bersama-sama. Oh iya, kalau begitu berarti kesimpulan yang saya dapat ini memang ketua RT di sini sebagai benar-benar sebagai orang yang harus didengarkan gitu ya, karena kalau ketua RT sendiri juga tidak memiliki karisma yang begitu besar kan, bisa saja malah ketua RT-nya yang tidak didengar dan malah warganya malah sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Iya pasti. Jadi kalau yang penting itu kalau ketua RT itu harus bisa menjaga kondisi masyarakat yang kondusif, kemudian menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian tidak ego, tidak, cara bahasa Jawanya orang karpe dewek gitu. Jadi mereka keinginannya apa ditampung, dimusyawarahkan, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama, secara gotong royong. Oh iya, pertanyaan yang ingin saya tambahan yang ingin saya tanyakan itu, jikalau terkadang kan masyarakat juga bersifat sangat plural ya, pendapatnya bisa beda-beda banget karena berdasarkan pengalaman mereka tersendiri. Jika ada kan kalau modelnya itu kan voting, kayak banyak kan milih ini, ada yang mesti juga ada yang minoritas gitu. Yang minoritas itu jikalau pilihannya tidak terpilih itu orangnya mereka itu bakal gimana, kayak bakal diem-diem aja menerima keputusan atau malah protes mengkritik gitu? Begini, hasil keputusan yang diambil itu kan biasanya selalu melalui forum musyawarah dan mufakat. Jadi pendekatan kami selaku warga RT ya, hal yang paling banyak sisi manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat biasanya itu disepakati. Kalau misalkan ada letupan, misalkan usulan yang berbeda, itu ya bagian daripada dinamika dalam musyawarah, dan pada akhirnya kecenderungan mereka akhirnya juga mengambil inisiasi atau mengikuti pendapat yang paling banyak yang diikuti oleh warga. Berarti ya kecenderungannya mereka akhirnya memaklumi dan kemudian melaksanakan secara bersama-sama. Berarti menerima apa adanya berarti, iya. Bukan malah harus keturutan gitu. Tidak menimbulkan kegaduhan, kita cara berpikirnya tidak seperti itu. Ya begitu dari saya Faraj Ibn Aulia MR dari Prodi Tadris Bahasa Inggris mengucapkan ingin menutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.